Ya, halo guys. Sekarang tanggal 23 Juli jam 1:15 pagi ya kalau nggak salah. Jadi setelah gua frustasi bikin pembahasan soal terus bingung cara uploadnya gimana, mungkin gua tunda dulu uploadnya. Yang harusnya tanggal 22 harusnya sih hari ini tanggal 23. Dan semoga gue bisa upload secara baik dan benar ke Twitter dan YouTube. Kalau kalian lihat video ini di YouTube, berarti gue udah berhasil. Silakan melihat. Oke, kita bahas soal nomor 31. Nah, kita baca dulu soalnya. The word lure di paragraf 1 memiliki makna yang terdekat dengan kata apa nih? A, B, C, D, E. Nah, kita kalau mau cara cepat, kata lure ini kita cari di Google sinonimnya apa, dan ternyata sinonimnya yang ada itu cuman appeal. Ya, nah, tapi kan nggak boleh pakai Google. Jadi kita lihat dulu nih, lure tuh artinya tuh apa sih? Nah, secara kasar tuh lure tuh ya godaan, sesuatu yang menarik. Nah, kita baca satu kalimat fullnya, artinya ya, godaan dari beasiswa ataupun karir profesional dapat memotivasi atlet-atlet muda untuk berkomitmen untuk mengambil training yang terspesialisasi. Nah, kita caranya itu kalian tuh bisa masukin satu persatu di kalimatnya, mana yang cocok. Nah, kalau nggak cocok, eliminasi. Nah, kalau cocok, kita lihat. Nah, pas gua cocok-cocokin, plan tuh nggak cocok. Rencana untuk ini nggak, ilusi, nggak, chance, iya, appeal, iya, thought, nggak. Nah, jadi itu maksudnya itu kayak lure ini, itu kayak ibarat beasiswa ini menjadi suatu daya tarik yang bisa memotivasi. Nah, daya tarik. Nah, milih antara dua nih, chance atau enggak appeal. Nah, appeal itu memiliki makna juga yang menarik, daya tarik, appeal. Tapi kalau chance itu kesempatan. Apakah kesempatan memiliki daya tarik? Sebagian iya, sebagian enggak gitu. Jadi yang paling mendekati itu appeal. Appeal tuh maksudnya tuh menarik. Nah, oke, kita lanjut nomor 32. Kita baca soalnya the word this in paragraf 2 merujuk ke kata apa? A, B, C, D, E. Nah, kita lihat dulu this itu di kalimat yang mana. Ini kan, udah gue bantu tandain yang warna biru. Going through this can have a significant impact on athletic performance in both positive and negative ways. Melalui anu tuh this ya, kata yang merujuknya, dapat memiliki dampak yang signifikan. Nah, caranya gimana sih kita tahu kata itu merujuk kemana? Nah, yang kalian harus ingat, kata rujukan itu selalu merujuk ke kalimat sebelumnya. Pay attention to the sentences before that word, oke? Okay? Nah, kita lihat nih, kita tuh cuman lihatnya dari paragraf kedua aja. Jadi, once puberty begins, both boys and girls go through their adolescent growth, AGS. Perubahan dan umur yang perubahan dan umur pada saat itu terjadi dapat memberikan impact. Nah, can have an impact ini tuh mirip sama yang kata ini nih, significant impact. Jadi, sebenarnya change sama age tuh bisa menjadi jawabannya. Tetapi, kita tuh gak mungkin milih dua-duanya. Kita tuh harus memilih sesuatu yang lebih general. Nah, jadi tuh kalau kita baca kalimat-kalimat sebelumnya, pada saat puberti mulai, laki-laki dan cewek sama-sama melalui AGS. Nah, perubahan dan umur pada saat ini occur, maksudnya ini AGS ya, berarti memberikan impact. Nah, jadi itu ini tuh kayak ibarat logika PU gitu. Puberty mengakibatkan AGS, mengakibatkan change dan age, misalnya
change dan age dari AGS tuh memberikan dampak. Nah, jadi tuh kita tuh melihat yang lebih general. Jadi tuh yang ada itu ya puberty ya. Kalau kalau ada AGS sebenarnya pilih AGS. Oke, kita lanjut nomor 33. Kalimat mana yang memiliki makna yang paling dekat dengan kalimat terakhir paragraf ketiga? Kalimat terakhir itu ini nih, yang garis miring. Coaches that are aware of the AGS can help reduce athletic awkwardness by incorporating specific aspects of training into practice sessions. Pelatih-pelatih yang peduli dengan adanya AGS dapat membantu mengurangi atletik keanehan atletik dengan cara menggabungkan beberapa aspek dari training itu ke practice sessions-nya, latihannya. Nah, kita cari makna yang sama. Cara yang, ya, itu cara yang terbaik itu mengeliminasi pilihan-pilihan yang ada dan memilih pilihan terbaik. Kalian tuh mengeliminasi pilihan yang tidak memiliki makna yang sama atau bertentangan dengan ini kalimatnya. Kita lihat yang A, dengan mendesain training yang ada di AGS, trainers bisa menjadi lebih peduli. Nah, ini sebenarnya kebalikannya. Peduli dulu baru bikin desain. Jadi kebalik, salah. Nah, yang B, dengan dengan pelatihan yang mencegah anak-anak untuk berperforma secara awkward, aneh, pelatih dapat membantu anak-anak melalui growth phase. Sebenarnya ini tuh praktis ini hampir mirip, tapi ada kata prevents. Nah, itu belum tentu karena di kalimat itu mereduce bukan prevent, bukan mencegah, mengurangi bukan mencegah. Jadi B itu salah. Yang C ini sebenarnya udah gue jawab, tapi yang kita lihat dulu, yang D. Without considering the physical changes undergone by children, trainers cannot prevent them from having difficulties when training. Nah, maksudnya itu tanpa tanpa melihat perubahan fisik yang di itu anak-anak, pelatih itu tidak bisa mencegah mereka dalam mengalami kesulitan. Sebenarnya ini konteksnya itu tidak ada di kalimat, karena itu ada kata physical changes tuh ya gak ada. Nah, terus juga itu ibarat syaratnya. Berarti tanpa mengconsider, berarti tidak bisa mencegah. Nah, sebenarnya belum tentu. Pencegahannya itu bisa tidak terjadi karena beberapa hal. Nggak cuma physical changes, karena kan tadi AGS itu bisa banyak. Nggak cuma physical changes, emosi, terus bla bla bla, dan lain-lain. Berarti D itu salah. Nah, yang E, sejak mengidentifikasi masalah-masalah yang berpotensial, pelatih-pelatih yang perlu untuk mengeliminate clumsiness, trainers can do this before training begins. Nah, sebenarnya ini ya hampir-hampir tepat, tapi ada yang aneh. Apakah di kalimat ini menyatakan mengidentifikasi masalah itu sebuah hal yang necessary untuk mengeliminasi? Gue rasa sih enggak, karena di kalimatnya itu bilang ini tuh ibarat kayak menghimbau aja gitu loh. Bisa pelatih itu bisa memasukkan latihan yang bisa membantu mereka, nggak harus gitu. Nah, terus juga pelatihan untuk membantu AGS ini bukan untuk mengeliminasi secara keseluruhan di kalimatnya. Kan tadi bilang reduce, bukan to eliminate ya. Jadi itu salah. Jadi tinggal yang C. C itu kenapa yang benar? Karena kalau dilihat tuh artinya untuk membantu anak-anak berperforma dengan lebih mudah, pelatih harus mengconsider efek-efek dari pubertas pada saat mendesain rutinitas training. Sebenarnya ini sesuai dengan konteks kalimat. Tadi kan maknanya kurang lebih sama. Pelatih yang aware dari AGS bisa membantu dengan membuat training-training yang ini. Ini untuk membantu anak-anak berperforma lebih mudah, pelatih-pelatih dapat
melihat efek-efek pubertas pada saat mendesain. Sama, mirip. Jadi menurut gua jawabannya yang C. Oke, lanjut nomor 34. The most appropriate title for this passage is. Nah, jadi kita disuruh menebak judul yang paling sesuai untuk paragraf ini. Caranya gimana? Ya, kalian harus baca dulu semuanya. Kira-kira yang paling banyak dibahas tuh apa sih? Nah, yaitu kita tuh kalau baca nih awal-awal, ini nggak usah baca secara semuanya satu-satu. Jadi kita lihat bacanya itu secara skimming namanya. Jadi cuman lihat kata-kata kuncinya. Kalau paragraf pertama kalau kita baca itu tuh baru pembukaan. Jadi itu ya kenapa kenapa anak-anak tuh mulai mengspesialisasi dan kenapa uh, specialized training itu tidak terlalu aman bagi American Academy of Pediatrics. Paragraf kedua, pada saat pubertas mulai, ini kenapa? Itu menjelaskan efek-efek dari AGS. Karena pas pubertas tuh kalian tuh mulai tinggi, mulai ada perubahan fisik yang bisa mengganggu. Nah, jadi dapat mempengaruhi performa atlet. Nah, terus paragraf ketiga itu ini tuh membahas tentang caranya untuk mengurangi efek-efek dari AGS-nya ini. Nah, kalau dilihat tuh ya secara general, paragraf ini membahas tentang efek dari pubertas AGS, AGS-nya pubertas terhadap performa atlet yang muda. Nah, jadi kalau kita lihat yang paling tepat dari A, B, C, D, E, ya B, karena membahas efek-efek. Nah, di kalimat kedua tuh full bahas semuanya, ini bahas solusinya. Ini pembukaan doang, appetizer lah pokoknya. Gitu. Oke, lanjut soal nomor 35. Di paragraf kedua, kenapa penulis tuh memasukkan informasi tentang gempa-gempa yang terjadi di 1992? Nah, caranya kita baca paragraf kedua. Nah, secara ya skimming aja lah, nggak usah semuanya. Nah, jadi kalau udah baca nih, jadi tuh paragraf kedua itu menceritakan tentang apa ya, serangkaian gempa-gempa yang terjadi pada tahun 1992 yang menyebabkan seismologis itu berlomba-lomba buat bikin cara untuk mencari lokasi aftershock-nya. Caranya gimana, gimana, gimana. Ya, salah satunya itu the column failure stress change. Ya, nah terus pada akhir kalimatnya, however, nah jadi tuh udah nemu caranya, tetapi nah, alasan itu kenapa yang alasan yang mengakibatkan apa namanya metode ini tuh nggak terlalu efektif. Nah, itu jadi paragraf kedua itu menceritakan tentang begitu. Nah, terus di paragraf ketiganya itu penulis tuh memperkenalkan AI-nya. Jadi tuh kalau dilihat paragraf kedua ini tuh ditulis untuk memberi sebuah background, untuk memberi sebuah alasan kenapa orang-orang tuh pada mulai nyoba pakai AI buat mecahin masalah aftershock ini gitu. Nah, kalau misalkan langsung paragraf ketiga ini tanpa ada paragraf kedua, pembaca itu nggak bakal tahu kenapa kita tuh mulai nyoba-nyoba pakai AI buat pelajarin aftershock. Nah, jadi itu paragraf kedua tuh memberikan alasannya. Kita udah nyoba-nyoba bikin metode-metode dan ternyata masih ada kelemahan. Oleh karena itu, di paragraf ketiga diperkenalkan AI. Gitu. Jadi kalau lihat dari pilihannya, yang paling tepat adalah A, untuk memberikan background atau alasan tentang new approach-nya atau ya AI di seismologi. Begitu. Oke, lanjut nomor 36. Ditanya, mana dari kalimat-kalimat ini di pilihan yang salah berdasarkan teks tersebut? Ya, caranya ya kalian melihat apa ya pilihan-pilihannya, terus kalian bandingin ke teksnya satu persatu. Ya kalau salah eliminasi, kalau benar ya udah. Nah, ya biar cepet aja. Jadi tuh pas gua cek ternyata yang salah itu B. Karena dibilang di sini using AI, scientists
can predict aftershock locations based on locations and magnitudes only. Nah, maksudnya tuh menggunakan AI, saintis dapat memprediksi lokasi aftershock berdasarkan lokasi dan magnitudo. Nah, hanya berdasarkan magnitudo dan lokasi. Nah, apakah benar? Nah, ini udah gue bantu. Jadi, kalian lihat yang kuning-kuning ini. Kalian jangan lihat kuning-kuning yang ngambang ya. Lihat kuning-kuning ini. Nah, using AI, the data include more than location and magnitude. Jadi, ternyata data itu terdapat lebih dari location dan magnitude. Jadi, nggak cuman location dan magnitude saja. Gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh ya eliminasi satu persatu. Jadi tapi kalau kalian udah ada feelingnya ya, bakal cepat. Oke, lanjut nomor 37. Ditanya, teks ini tuh mungkin bisa menjadi bahan bacaan mata kuliah apa gitu ya. Nah, caranya ya kalian bisa nanya ke kelas kalian yang berada di jurusan-jurusan ini, terus suruh suruh cek mereka tugasnya ini enggak, bukan. Ya enggak gitu sih. Oke, jadi caranya itu kalian tuh sebenarnya ya lihat dulu nih paragraf tuh membahas tentang apa. Itu kalau kalian udah baca, teks ini tuh membahas tentang manfaat AI untuk menemukan lokasi aftershock. Nah, aftershock ini kan merupakan apa ya? Fenomena-fenomena pada saat gempa yang merupakan eh, ilmu yang dipelajari oleh ya kebumian gitu ya, berkaitan dengan geo-geoan. Nah, jadi itu ada dua faktor nih, AI dan geo, tentang kebumian, antara komputer atau kebumian. Jadi antara A atau B. Nah, tapi yang kalian harus ketahui itu pemanfaatan teknologi ini gak cuman dilakuin oleh orang-orang komputer. Jadi itu dari disiplin manapun tuh bisa memanfaatkan teknologi. Kan tadi kan juga dibahas nih di paragraf kedua, seismologi kan. Jadi tuh menurut gua, walaupun ini membahas tentang AI, tapi yang membicarakan tentang gambaran lebih besarnya itu adalah geofisika, tentang bumi lah pokoknya, tentang geo. Itu. Geo pun bisa belajar tentang AI. Masa cuma anak komputer doang, jangan mau kalah. Yoi, jadi jawabannya B. Oke, nomor 38. Nah, ditanya, it can be inferred from the text that. Nah, invert nih maksudnya apa sih? Jadi, invert tuh maksudnya kita diminta pilih informasi yang tersirat ya. Tersirat, bukan tersurat. Maksudnya tersirat tuh informasi yang terselubung, tidak dipaparkan secara blast di teksnya ya. Nah, caranya itu ya kita melihat pilihan-pilihan ini apakah cocok dengan teksnya, atau apakah mereka menentang atau mungkin nggak disebutkan gitu. Nah, kalian pilih satu-satu, nah dan ternyata jawabannya C ya, biar nggak buang-buang waktu. Nah, jadi kenapa C? Kalian tuh lihat yang biru-biru ini. Kalau ditranslatein, pertanyaan lain tuh apakah AI ini bisa langsung beraksi secara secepat mungkin langsung setelah gempa? Nah, terus diceritain halangannya. Prediksi ini nih benar data-data ini tuh belum tentu susah untuk didapatkan secara cepat ya, at least a day gitu. Nah, jadi secara tidak langsung kalimat-kalimat ini tuh menceritakan tentang kelemahannya AI sehingga tidak bisa performa secepat yang diinginkan gitu. Jadi menurut gue jawabannya yang C. Oke, nomor 39. The tone of this passage is. Nah, maksudnya tone tuh kayak moodnya gitu ya. Sifat dari teksnya itu apa sih? Kayak feeling yang kalian dapet tuh. Nah, kalian tuh ya kira-kira aja. Nah, ini kita lihat satu-satu pilihannya. Kritikal maksudnya mengkritisi. Ada yang ada yang salah dan harus dikritisi. Nah, terus pesimistik maksudnya tuh berarti kayak paragraf itu isinya kayak keraguan-keraguan, terus
ketidakpercayaan terhadap sesuatu, dan yang lain-lain. Concern itu tentang apa ya, kekhawatiran. Nah, berarti harusnya itu berisikan tentang adanya bahaya-bahaya dan ya danger-dangernya gitulah pokoknya. Nah, informatif itu isinya tentang ya, you know lah, informasi-informasi. Ya, persuasif itu sifatnya itu mengajak kalian terhadap sesuatu, mempromosikan sesuatu ya. Nah, oke, udah tahu apa aja, kalian baca satu teksnya ini. Kira-kira kalian tuh dapat feel apa gitu? Kira-kira nih paragraf itu tentang apa? Kan tadi kan gue udah bahas, teksnya ini membahas tentang pemanfaatan AI untuk menemukan lokasi aftershock gempa-gempa. Nah, jadi tuh kalau kita lihat tuh yang paragraf pertama tuh ya pembukaannya, untuk apa dan bla bla bla. Ini historinya, backgroundnya. Ini tuh metodenya itu gimana sih caranya gitu kan. Terus ini perkembangannya itu apa, kelemahannya apa. Jadi tuh karena ini tuh bersifat banyak banget informasi yang dikasih. Info history, info metode. Nah, kayak data-data gitu loh. Nah, jadi menurut gua jawabannya D, informatif ya. Oke, nomor 40. Nah, 40 41 ini soal fill in the blanks untuk mengisi kalimat rumpang ya. Oke, kita lihat nomor 40 dulu dah. Nah, 40 tuh ada di kalimat ini nih. Ini gua translatein. Di Amerika Serikat, istilah Hispanik dan Latino titik-titik yang bertujuan untuk misalnya untuk mengkategorikan imigran-imigran yang berasal dari bagian dunia yang ya itulah bagian dunia anu. Nah, berarti kata apa yang sesuai untuk ini? Nah, kalau kita lihat tuh adopted ya, adopted. Maksudnya itu berarti istilah dari Hispanic Latino ini diadopsi sebagai usaha untuk mengkategorikan imigran-imigran dari bagian dunia anu. Ya. Nah, tinggal apa tenses apa yang sesuai dengan kalimat ini. Nah, adopted itu kan adopted itu verb 2 dari adopt ya. Berarti eh, kata itu bisa past, bisa perfect, bisa bla bla bla. Nah, kalau adopted dimasukin ke sana, ya kira-kira ini tuh simple past ya. Kalau are adopted itu sama, tapi are itu berarti maksudnya itu plural ya. Nah, kalau have adopted itu kurang lebih juga simple past atau enggak present perfect ya, have plus verb 2 dari adopted, verb 2 verb 3 nih bisa past participle-nya. Nah, terus being adopted itu uh, present continuous, sorry ya. Present continuous. Ada kata being adopted ya. Terus yang E itu ini tuh termasuk simple, enggak, bukan present perfect juga. Bedanya ada kata been yang sama aja. Mirip-mirip. Nah, kita lihat konteks kalimatnya. In the United States, ya, di Amerika Serikat, istilah-istilah ini tuh dipakai untuk mengkategorikan. Berarti kalau kita pikir-pikir, dikategorikan itu ya nggak mungkin nanti kan. Berarti sebuah istilah itu mulai dipakai sejak zaman dulu sampai sekarang. Nggak tahu nanti ya, kayak hubungan kita. Nah, kalau kita lihat ya, yang E ini menurut gue yang sesuai. Apa namanya? Present perfect. Karena kalau dilihat dari acuan gua, buku Azhar, nah definisi dari present perfect apa yang have beenan itu expresses a situation that began in the past and continues to the present. Mengekspresikan situasi yang mulai pada saat masa lalu dan berlanjut sampai sekarang ya. Berarti ya sesuai dengan ini. Istilah-istilah ini dipakai dari zaman dulu sampai sekarang. Nggak tahu nanti. Siapa tahu ada istilah lain untuk mengkategorikan imigran-imigran dari daerah sana ya.
Itu. Jadi jawabannya yang E. Oke, lanjut nomor 41. Eh, ya, ada bagian sini ya. Titik-titik Brazilians. Ya, kalau kita lihat kalimatnya nih ya. Secara umum, Latino itu understood as a shorthand, ya, semacam singkatan untuk Latino Americano yang merujuk kepada siapapun yang berasal dari Latin Amerika dan hidup di US, titik Brazilians. Nah, maksudnya pilihan-pilihan itu ya ada included, inclusive, including. Maksudnya include itu termasuk, termasuk. Nah, sebenarnya gue gak bisa jelasin secara grammarnya, secara detail grammar itu gimana, tapi gue jawab tuh including, karena ini menurut gue yang paling cocok ya, pakai feeling. Nah, terus juga ya setahu gue, kalau orang-orang ya English speaker, kalau ngomong rincian-rincian definisi berarti termasuk bla bla bla, biasanya mereka itu memakai kata including ya, including. Soalnya ya coba aja kalau kalian masukin katanya ini, kalian baca cocok atau enggak. Kalau gue baca cocok. Oke, nomor 42, kita tuh disuruh nyari pengertian dari frasa shorthand for, ya. Ya, kita cari dulu shorthand for itu di mana. Di sini, di kalimat pertama, paragraf kedua. Oke, nah pas dibaca, artinya tuh kayak Latino itu dimengerti sebagai shorthand dari kata Latino Americano dan merujuk ke siapapun yang lahir di Latin Amerika. Jadi tuh Latino itu berhubungan dengan Latino Americano. Nah, jadi apa hubungan antara mereka berdua? Latino itu melakukan apa terhadap Latino Americano? Nah, shorthand for. Nah, kalau kita lihat, Latino itu bukan sebuah pengertian, bukan sebuah cara untuk merujuk kepada Latino Americano. Latino kan merujuk kepada siapapun yang lahir di Latin Amerika, bukan merujuk ke Latino Americano. Terus yang C, expression of a nickname menurut gue itu kurang tepat karena ya sebenarnya bukan untuk mengekspresikan sebuah nickname, sebuah panggilan, bukan. Denoted of substance itu kurang kurang tepat sih, karena Latino American itu bukan sebuah substance, tapi melainkan sebuah ibarat istilah gitu ya. Nah, menurut gue yang paling cocok tuh D. Kenapa? Karena Latino itu memudahkan panggilan Latino Americano. Ya, Latino itu membuat ya kayak ibarat lebih mudah dikatakan. Misalkan kalau lu manggil orang dari Latin Amerika, Latino Americano, ya, kan ribet tuh. Jadi manggilnya itu Latino. Jadi lebih mudah, mempermudah panggilan gitu ya. Ibarat kayak orang Minangkabau dipanggil orang Minang. Ya kayak gitulah istilah. Oke, nomor 43. 43 itu di paragraf ketiga kalimat pertama. Jadi Hispanic. Hispanic is bla bla bla. Nah, kalau kita lihat pilihannya, sebenarnya semuanya itu sama nih. Sama-sama ada kata generally, accepted, as a, narrower term. Ya, generally secara umum, accepted diterima, as a sebagai narrower. Narrower itu lebih spesifik term istilah yang lebih spesifik. Hispanic merupakan kata Hispanic secara general dapat diterima sebagai istilah yang lebih spesifik yang that includes bla bla bla. Nah, gimana cara ngurutinya sih? Nah, menurut gua kata SE itu harus di tengah-tengah. Karena kenapa? Menurut gua generally accepted itu kan satu kesatuan. Narrow term narrow term itu itu juga satu kesatuan. Nah, jadi menurut gua itu pilihannya kalau kita eliminasi antara A sama B. Nah, gua jawab A nih. Kenapa? Karena kita lihat dari urutannya. Pertama, kita lihat generally accepted sama terus kita lihat narrower term. Nah, generally accepted itu dua-duanya merupakan adjektif. Nah, dan ternyata adjektif itu ada urutannya. Yang pertama, quantity, yang kedua,
quality or opinion. Nah, yang ketiga size, terus age, terus shape, color, terus proper adjective, terus purpose atau qualifier. Nah, generally menurut gue itu merupakan sebuah kualitas. Kualitas. Jadi di awal-awal dan accepted itu bisa dikatakan sebagai proper adjective-nya atau ya mungkin bisa jadi purpose juga. Yang pasti kalau dilihat-lihat tuh generally sama accepted tuh beda lokasi. Generally tuh lebih di atas. Jadi generally dulu baru accepted dulu. Nah, sebenarnya juga bisa pakai feeling-feeling mana yang bisa yang lebih nyambung gitu ya. Jadi generally dulu baru accepted. Nah, terus menurut gua kenapa narrower term? Nah, term itu kan sebuah noun, sebuah kata benda, dan narrower itu merupakan sebuah comparative adjective yang membandingkan. Narrower itu maksudnya lebih spesifik. Nah, kalau di bahasa Inggris biasanya itu kata comparative adjective tuh lebih di awal dari sebelum kata noun gitu. Maksudnya ya comparative dulu baru noun. Maksudnya ya ibarat more beautiful, more tasty, most pretty gitu. Jadi itu jawabannya. Oke, nomor 44. Ya gitu. Itu di kalimat paling terakhir ya. Jadi kalau diartiin ya. Jadi Hispanic sama Latin itu merupakan istilah yang kurang sesuai karena terdapat orang-orang suku pedalaman di daerah-daerah yang berbahasa Spanyol yang tidak titik-titik terhadap kultur Spanyol dan bahkan mereka tidak berbicara Spanish gitu. Nah, maksudnya gimana sih maksud kalimatnya? Menurut gua, orang-orang pedalaman ini memiliki kultur yang berbeda. Kulturnya sendiri, bahasanya sendiri. Nah, jadi itu mereka mengakui kultur mereka itu ya kultur mereka, bukan kultur Spanyol. Mereka juga mengakui bahasa mereka itu bahasa mereka sendiri. Kayak orang Amazon, ya orang Amazon tuh punya kultur Amazon, bukan kultur Spanyol. Orang Amazon juga berbahasa bahasa mereka, bahasa Amazon. Ya, dan berarti mereka itu menurut gua tidak mengakui kultur Spanyol itu sebagai kultur mereka. Nah, menurut gua pilihan yang paling tepat itu yang D. Kenapa? Kalau D itu maksudnya artinya itu identify with tuh maksudnya mengkaitkan diri dengan sesuatu. Ya, apakah orang indigenous itu mengkaitkan diri dengan kultur Spanyol? Enggak. Mereka who do not ya. Kalau dimasukin kalimatnya juga nyambung. Indigenous people from Spanish-speaking countries who do not identify with Spanish culture ya. Meskipun begitu, classify classify as tuh mirip sih, tapi classify itu ibarat bukan orang pedalamannya yang mengakui, orang lain yang mengakui. Nah, identify with tuh oleh orang itu sendiri, bukan sama orang lain. Gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 45, nomor terakhir dari paket ini. Alhamdulillah. Oke, jadi kita tuh harus masukin sebuah kalimat ke teks ini. Kalimat itu artinya untuk memudahkan permasalahan pada tahun 2010 US Census tuh melist Hispanik dan Latino itu bersama-sama. Dan secara spesifik disebutkan di Spanish speaking countries ya. Nah, eh, gimana cara nentunya? Ya kita harus tentuin dulu tiap paragraf tuh bahas apa sih. Nah, coba kalian baca, kalian tentukan. Nah, jadi menurut gua paragraf pertama itu menentukan bicara tentang kayak ngebuka dulu Hispanic tuh dan Latin itu biasa dipakai buat apa dan permasalahan yang mereka timbulkan. Yang permasalahan mereka timbulkan tuh mereka bisa apa ya dipakai tuker-tuker tapi sebenarnya tuh beda gitu. Nah, paragraf kedua itu secara khusus bicara tentang Latino. Nah, Latino itu merujuk pada siapa aja dan permasalahan yang ditimbul. Masih banyak di akhir paragraf itu
ada kayak there is much debate, masih kayak dibicarain apa sih ya. Terus Hispanic juga di paragraf ketiganya nih dibicarain Hispanic tuh buat siapa aja sih. Nah, dan permasalahan itu apa? Permasalahan yang tadi indigenous people tuh mereka kayaknya nggak cocok kalau dibilang Hispanic karena kultur mereka berbeda. Nah, jadi satu teks ini isinya permasalahan. Permasalahan dan solusinya apa sih? Apa yang harus disimpulkan? Nah, menurut gua to simplify matters tuh bisa sebagai kesimpulan, conclusion. Nah, karena sebagai conclusion, menurut gue itu lebih cocok di paragraf ketiga. Paragraf pertama ada masalah, paragraf kedua masalah Latino, paragraf ketiga masalah Hispanik. Nah, US Census tuh ya udahlah diselesain ya, dengan cara menggabungkan mereka berdua. Jadi jawabannya yang B. Ya, terima kasih sudah menonton. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Dan kalau mau nanya-nanya, silakan tulis di kolom komentar atau follow di media sosial gue. Ada Twitter sama Instagram. Terserah mau pilih yang mana. Ya, semoga bermanfaat. See you when I see you.